Halo semuanya, selamat datang di panduan kita buat Pekan Doa, spesifiknya untuk hari ini, Selasa, 19 Mei 2026. Judul penjelasan kita hari ini emang kedengeran agak epik ya, berdiri di antara kehidupan dan kematian. Tapi jujur aja, ini bukan cuma bahasa puitis yang indah didengar. Ini benar-benar panggilan nyata buat menghidupi iman kita di dunia sehari-hari. Pernah nggak sih kamu baca ketiga bacaan leksionary buat hari ini, terus pas nutup Alkitab kamu mikir, tunggu dulu, apa hubungannya cerita wabah di Perjanjian Lama sama suratnya Rasul Petrus? Kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Wajar banget merasa kesulitan untuk merangkai maknanya. Kadang jarak ribuan tahun antar teks itu bikin kita bingung setengah mati. Nah, penjelasan kita kali ini tuh khusus dibuat sebagai panduan kamu setelah selesai membaca teks-teks tadi, biar semuanya jadi lebih jernih. Biar gampang ikutinnya, kita bakal bagi pembahasan ini ke dalam 4 bagian yang simple. Pertama, konteks. Kedua, intisari dari tiap bacaan. Ketiga, sintesis atau benang merah maknanya. Dan keempat, panggilan aksinya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, konteks. Di sini, kita sedang berada di sebuah masa transisi yang super kritis. Gini, di kalender liturgi gereja, kita sekarang lagi duduk pas banget di tengah-tengah sebuah celah. Di satu sisi, kita baru aja merayakan kenaikan Kristus, momen perayaan kemenangan yang luar biasa dong pastinya, tapi di sisi lain, kita lagi nungguin pencurahan Roh Kudus, alias Pentakosta, sebuah momen penantian akan kuasa yang memberdayakan. Nah, jeda waktu di antara keduanya ini krusial banget. Kita tuh nggak disuruh buat duduk manis saja, atau ngumpet dari dunia yang lagi berantakan ini, nggak gitu. Justru di masa tunggu inilah kita lagi dilatih buat aktif bersiap jadi pendoa syafaat, jadi sosok perantara yang nyata. Lanjut ke bagian kedua, intisari dari 3 bacaan kita hari ini. Di sini kita bakal ambil intisari murninya aja dari bacaan leksionari hari ini, tanpa harus pakai bahasa teologis yang bikin pusing. Kita punya 3 bahan utama nih. Bilangan 16, Mazmur 99, dan 1 Petrus 4. Sekilas ketiganya emang kelihatan kayak cerita yang nggak nyambung sama sekali. Tapi percaya deh, di akhir nanti kamu bakal lihat gimana 3 benang ini merajut satu pesan yang luar biasa kuat buat panggilan hidup kamu hari ini. Kita mulai dari bilangan pasal 16. Coba bayangin kepanikan dan urgensi di adegan ini. Umat Israel baru aja berontak, dan tiba-tiba ada wabah mematikan yang nyebar cepat banget sebagai bentuk penghakiman. Terus, apa yang dilakuin Harun? Dia nggak nunggu mereka minta maaf dulu loh. Begitu disuruh Musa, Harun langsung ambil perbaraan, ambil api suci dari mesbah, dan dia lari sekencang-kencangnya ke tengah-tengah wabah maut itu. Bayangin dia nekat menuju bahaya buat nyelamatin orang-orang yang baru aja menghujat dia. Aksi senekat ini tuh menggambarkan satu konsep keren yang disebut pro-eksistensi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebuah keberadaan yang 100% didedikasikan buat keselamatan orang lain, bahkan sampai rela mempertaruhkan nyawa sendiri. Inovasi terbesar Harun di sini adalah dia berani bawa api yang tadinya suci dan aman di dalam kemah suci, langsung turun ke jalanan, ke titik nol di mana krisis itu benar-benar terjadi. Itulah wujud syafaat sejati. Ide soal syafaat ini makin jelas kalau kita lihat bacaan kedua kita, Mazmur 99. Mazmur ini mengagungkan Allah yang kudus, tapi ingat, kekudusannya itu bukan tipe kekudusan yang menjauhi manusia. Kekudusannya itu sangat aktif merespons. Coba perhatiin tokoh-tokoh kayak Musa, Harun, dan Samuel. Peran mereka beda-beda ya. Musa itu imam yang berseru ke Tuhan, Harun yang berani nyetop penghakiman, dan Samuel yang mewakili kesinambungan iman. Tapi kesamaannya satu, mereka semua adalah pendoa syafaat. Mereka teriak minta keadilan, dan Allah yang kudus itu beneran jawab mereka langsung dari awan. Ini bukti nyata kalau Tuhan kita itu selalu merespons lintas generasi, tiap kali ada pemimpin yang berani pasang badan menghentikan kehancuran. Terus pertanyaannya, gimana dong kita terapin semua itu di zaman sekarang? Nah, Rasul Petrus punya jawabannya buat gereja modern di surat 1 Petrus 4. Pesannya tegas banget. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, yang krisisnya kadang kerasa kayak kita udah di akhir zaman, pesannya cuma satu, jangan panik. Sebaliknya, jadilah sigap. Pakai penguasaan diri biar kamu bisa berdoa dengan pikiran yang jernih. Praktekkan kasih yang benar-benar nyata. Karena kasih itu ibarat perisai pelindung yang tangguh buat komunitas yang lagi rapuh. Dan satu lagi, pas kamu melayani, ingat ya, kamu melakukannya pakai kekuatan Allah, bukan sekedar ajang pamer performa pribadi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sintesis. Waktunya kita merangkai semua makna ini menjadi satu. Oke, kita udah bedah intisari tiap-tiap bacaan. Nah, sekarang coba kita tarik napas sebentar dan rasakan benang merah keseluruhannya. Dengerin kalimat ini baik-baik ya. Berdiri di antara orang mati dan orang hidup. Kalimat super epik dari kitab bilangan inilah yang merangkum keseluruhan pesan teologis kita hari ini. Bayangan kuno tentang Harun yang berdiri di tengah wabah penyakit itu ternyata persis banget sama panggilannya Rasul Petrus buat jemaat perjanjian baru. Kita dipanggil buat berdiri di celah-celah penderitaan dunia ini. Senjatanya apa?
bersenjatakan doa yang jernih dan kasih yang memulihkan. Poin paling krusialnya di sini adalah tentang transformasi yang radikal. Kita harus beranjak dari yang namanya iman pasif, di mana kita cuma berdoa di ruang tertutup yang aman dan ngejauhin dunia yang kotor, menuju sebuah iman yang dinamis dan inovatif. Kekudusan yang sejati itu bukan soal melarikan diri, teman-teman. Kekudusan sejati adalah kelincahan spiritual untuk berani melangkah masuk ke tengah krisis ekologis, kemiskinan, atau konflik sosial di zaman modern ini. Kita dipanggil untuk bawa kesucian dan kasih Allah itu langsung ke tengah wabah modern sebagai agen restorasi. Nah, sampailah kita di bagian terakhir, panggilan untuk 3 aksi nyata. Paham teori dan makna teologis emang bagus banget, tapi gimana cara kita menerjemahkan pesan terpadu ini di kehidupan modern kita hari ini? Ini dia 3 langkah taktis yang bisa langsung kamu lakuin. Pertama, inovasi doa syafaat digital dan ekologis. Jangan biarin doa cuma berhenti di bibir. Coba deh, pakai media sosialmu buat menyuarakan keadilan, atau lakukan aksi merawat lingkungan hidup secara nyata. Itu semua adalah bentuk doa syafaat fisik buat bumi kita. Kedua, praktik kasih yang memulihkan alias hospitalitas. Jadilah agen perdamaian. Apa ada hubungan yang retak di kantor atau keluarga kamu? Hadirlah di situ dengan kasih yang bisa menutupi kesalahan dan merajut kembali persaudaraan. Dan yang ketiga, mobilisasi karunia. Kenali talenta spesifik kamu, entah itu teknologi, seni, kuliner, atau mengajar, dan pakai itu langsung buat kebaikan masyarakat di sekitar kamu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kamu renungin. Sambil merenungkan ketiga bacaan leksionari hari ini dan menantikan momen pencurahan Roh Kudus, coba tanya ke diri sendiri. Di celah penderitaan mana, kamu bakal berdiri dan bawa api pemulihan hari ini? Dunia ini lagi nungguin orang-orang yang berani lari ke tengah krisis sambil bawa kasih yang nyata. Terima kasih ya udah milih penjelasan ini sebagai panduan bacaan kamu. Jadilah inovatif, jadilah dinamis, dan selamat melayani di luar sana.